Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan juga diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama Kakak Lola Rahma, bisa dipanggil Kak Lola. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara beriman kepada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Simak dengan baik ya agar kalian bisa mengerti bagaimana cara beriman kepada qada dan juga qadar Allah. Nah, kira-kira qada dan juga qadar itu apa ya? Nah, qada menurut bahasa berarti hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan atau penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Nah, sedangkan qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, atau ukuran. Nah, menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan juga dalam bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Dalam penjelasan tadi, Kakak pernah menyebutkan kata iradah. Kira-kira iradah itu apa ya? Apakah adik-adik di sini ada yang tahu? Nah, jadi iradah itu adalah ketetapan ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban beriman kepada qada dan juga qadar Allah. Kenapa sih kita harus wajib beriman kepada qada dan qadar Allah? Nah, simak baik-baik ya. Nah, setiap orang Islam itu wajib beriman kepada qada dan juga qadar Allah. Setiap orang Islam wajib meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa qada dan qadar Allah itu ada. Baik qada dan qadar Allah itu dirasakan sebagai hal yang menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya. Nah, beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini bahwa adanya qada dan qadar Allah yang berlaku bagi manusia sebagai bukti dari kekuatan Allah atas manusia, agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada Allah. Manusia harus rela terhadap ketentuan Allah itu. Rela terhadap ketentuan Allah maksudnya menerima bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya diterima dengan rasa senang dan lapang dada dan tidak merasa kecewa ataupun putus asa. Segala yang terjadi pada dirinya adalah semata-mata atas ketentuan Allah. Kemampuan manusia itu terbatas, sedangkan yang tidak terbatas hanyalah Allah. Rela terhadap ketentuan dan kehendak Allah adalah wajib hukumnya dan merupakan tanda adanya iman pada diri seseorang. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak. Oleh karena itu, tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Tak kalah, takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau berupa musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan juga ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik sebuah musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Selanjutnya kita akan membahas antara takdir dan juga ikhtiar. Sebagaimana yang sudah Kakak jelaskan di atas tadi, bahwa iman kepada qada dan juga qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali telah memastikan ketentuan-ketentuan tentang segala sesuatu tentang makhluknya. Nasib manusia telah ditentukan Allah sejak sebelum dilahirkan. Namun, bukan berarti manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Di zaman Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi seorang Arab Badui bermaksud hendak menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Ia datang dengan menunggang kuda. Setelah sampai, ia turun dari kudanya dan langsung menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa mengikat kudanya terlebih dahulu, Nabi Muhammad SAW menegur laki-laki tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW
salam seperti ini. Kenapa kuda itu tidak engkau ikat? Nah, orang Badui itu menjawab, biarkan, saya bertawakal kepada Allah. Setelah itu Nabi bersabda, ikatlah kuda itu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Nah, dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun segala sesuatu itu telah ditentukan, manusia tidak lepas dari kewajibannya untuk berusaha. Manusia tidak boleh hanya menggantungkan diri semata-mata kepada ketentuan Allah tanpa melakukan usaha sebelumnya. Bertawakal kepada Allah bukan berarti menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa didahului usaha atau ikhtiar. Jelaslah bahwa walaupun semua ketentuan telah ditetapkan oleh Allah, manusia harus tetap wajib berikhtiar untuk memperoleh sesuatu. Setelah berikhtiar, baru menyerahkan keputusan atau hasil kepada Allah sesuai dengan qada dan juga qadar yang telah ditentukannya. Nah, Allah juga menegaskan bahwa jika Allah menghendaki keburukan terhadap seseorang, tidak ada satupun yang dapat menolak dan tidak ada satupun yang dapat menjadi pelindung kecuali Allah sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah qada dan juga qadarnya. Nah, takdir sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu apa sih? Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Artinya, takdir itu terjadi berkaitan juga dengan usaha manusia di dalamnya. Contohnya, ada seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Nah, untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Nah, takdir mu'alaq sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu takdir dalam lauhul mahfuz. Nah, takdir ini mungkin dapat berubah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Araf ayat 39 yang memiliki arti Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan di sisinya lah umul kitab atau lauhul mahfuz. Nah, takdir mu'alaq sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu takdir dalam lauhul mahfuz. Dan yang kedua yaitu takdir yang diikuti sebab akibat. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ada takdir mu'alaq yang dibagi menjadi dua lagi. Nah, takdir yang satunya yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Hal ini semata-mata karena kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Nah, takdir mubram ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir dalam ilmu Allah SWT dan juga takdir dalam kandungan. Nah, takdir dalam kandungan adalah malaikat diperintahkan untuk mencatat rizki, umur, pekerjaan, kecelakaan, dan kebahagiaan dari bayi yang ada dalam kandungan tersebut. Nah, takdir dalam kandungan memiliki arti malaikat telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencatat rizki, umur, pekerjaan, kecelakaan, dan juga kebahagiaan dari bayi yang ada dalam kandungan tersebut. Nah, maka takdir ini termasuk dalam takdir yang tidak dapat dirubah. Dan takdir ini juga termasuk takdir dari ilmu Allah SWT yang telah digariskan dalam tubuh sang jabang bayi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan juga qadar Allah. Yang pertama yaitu melatih diri untuk lebih banyak bersyukur dan juga bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah,
maka ia akan bersabar. Karena hal tersebut merupakan ujian baginya dan sudah kehendak Allah SWT. Yang kedua, yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman terhadap adanya qada dan juga qadar Allah, jika memperoleh keberhasilan dalam usahanya, dia akan bersikap sombong karena menganggap bahwa keberhasilan itu semata-mata ia peroleh dari usahanya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa keberhasilan itu pada hakikatnya adalah nikmat Allah yang sudah menjadi ketentuannya. Begitu juga bagi orang yang tidak beriman kepada qada dan juga qadar, apabila mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan juga berputus asa karena dia tidak menyadari bahwa kegagalan itu juga sebenarnya adalah ketentuan Allah SWT. Yang ketiga yaitu memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan juga beruntung. Nah, keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada qada dan juga qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan tersebut. Yang keempat yaitu menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan juga qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa puas dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia berusaha dan berusaha lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan semoga bisa bermanfaat.